Kami ingin untuk kursi kami nambah, itu. Ya, Pak Bahlil, saya Krisna dari Kompas.com. Pak Bahlil, ada 3 pertanyaan dari saya. Pertama, soal isu reshuffle nih Pak, yang disampaikan oleh Pak Presiden pada tempo hari lalu, bahwa memang Pak Presiden ini akan ada menteri-menterinya, jika menteri-menterinya tak seirama dengan berjalan dengan dia bakal keluarkan, karena memang itu tidak mementingkan rakyat menurut beliau. Nah, pendapat Pak Bahlil sebagai menteri Pak Presiden ini seperti apa Pak? Karena Pak Bahlil kan juga ada di dalamnya. Apakah memang benar pernyataan Pak Presiden terkait ada menteri yang tak seirama dengan hal itu? Lalu pertanyaan kedua Pak, soal pemotongan anggaran nih Pak, 70% di kementerian-kementerian. Nah, Pak Bahlil menilai itu seperti apa Pak? Karena adanya pemangkasan anggaran 70% itu. Lalu yang ketiga Pak, soal isu anggaran IKN diblokir Pak. Pak Presiden kan juga itu kan dari zamannya Pak Jokowi ya, karena memang mengingat juga Golkar juga mengikuti akan hal itu. Nah, tanggapan Bapak nih gimana Pak soal anggaran IKN yang diblokir seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, saya itu kan bukan domain saya sebagai Menteri SDM ya. Itu silakan aja ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batu bara dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya ya. Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan itu kan di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi silakan teknisnya kalau keuangan ada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap target Bapak Presiden 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN. Sudah pindah. Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU. Jadi kami nggak bisa juga terlalu mendalami. Jangan merasa seperti karena ketum partai semuanya ngerti. Nggak juga, ya gitu. Ayo, Pak Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Gitu ya, oke. Apa lagi?
Selamat pagi Pak Bahlil, saya Eril dari Kompas TV. Saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa daerah masih ada yang LPG cukup langka dan pembatasan kuota dari agen ke pengecer. Itu seperti apa nanti ke depannya? Lalu yang terakhir mungkin dipastikan lagi Pak Bahlil terkait dengan reshuffle ini, apakah Golkar siap dengan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama, kamu dapat data dari mana ini Kompas ini? Menyangkut LPG ini, LPG setahu saya itu buka posko. Hampir setiap 2 jam sekali laporan masuk ke saya. Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengencer atau sub pangkalan. Semuanya udah masuk. Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga LPG 3 kg. Dan hari ini udah selesai dari kemarin kok. Mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Udah aman. Kamu aja yang bilang nggak aman ini kelihatannya. Sudah aman, sudah aman. Ya, yang kedua apa tadi? Ya udah, itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak prerogatif Bapak Presiden. Ya. Oke, makasih ya. Cukup. Udah yang lain aja. Udah cukup ya. Aku langsung